bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih anugerah Tuhan yang kita rasakan sampai pada hari ini. Kita bersyukur untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak, mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk setiap kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang masih melimpah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa Tuhan melakukan segala tugas tanggung jawab kami dan juga aktivitas kami Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai devotion kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, menolong kami, meneguhkan hati kami, agar apa yang kami ikuti lewat devotion ini Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak kita arahkan hati kita, dan biarlah firman Tuhan menyelidiki hati kita, apakah kita setia dan tetap menerima Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ayat hafalan kita pada pagi ini, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Let's pray. Lord Jesus, we ready to listen your word. Lord, please open our heart and mind so we can receive your word and we can do in our daily life. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Anak-anak, nats Alkitab kita pada hari ini diambil dari
1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 43 dan 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 30. Miss akan membaca 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2 saja. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang kerajaan yang terpecah. Raja Salomo memang diberkati Tuhan dengan memberi dia kebijaksanaan, kekayaan, dan kuasa. Tetapi pada akhirnya dia membuat suatu kesalahan. Salomo tidak mengikuti Daud ayahnya untuk setia kepada Tuhan. Dia mengumpulkan banyak selir sebagai istri dan budak perempuan di istananya. Tidak ada yang bisa melarangnya. Semua perempuan itu dipelihara dengan baik. Mereka bahkan mampu mempengaruhi Salomo. Akibatnya, Salomo mulai tergoda rayuan mereka. Dia malah berbuat apa saja hanya untuk menyenangkan mereka. Salomo benar-benar tidak lagi memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Di antara istri-istri Salomo, ada putri-putri raja dan gadis-gadis bangsawan yang berasal dari negeri lain. Mereka datang dengan membawa berhala-berhala sembahan mereka. Mereka berkata kepada Salomo, "Kami telah meninggalkan segalanya hanya untuk hidup denganmu. Ya, segalanya kami tinggalkan, kecuali dewa-dewi kami. Tolong buatkan rumah untuk dewa-dewi kami. Juga buatkan altar dan bukit yang tinggi untuk berdoa." Salomo tidak mampu menolaknya, anak-anak, karena mereka merayu Salomo. Dia benar-benar terpesona dengan kecantikan mereka. Makanya dia ingin menyenangkan mereka. Dia takut melanggar aturan dari tempat asal istri-istrinya. Dia juga takut melanggar perjanjian yang telah ia buat dengan mereka. Hari demi hari, tahun demi tahun, akhirnya Salomo mengizinkan dewa-dewi tinggal di kerajaannya. Dia bahkan membangun rumah dewa dan altar di setiap sudut kota Yerusalem. Walaupun Salomo orang yang paling bijaksana, ia toh bersikap sangat bodoh. Sikapnya itu membuat Tuhan marah. Ia membangun altar untuk Asitoret, dewi orang Sidon. Ia juga membuat tempat pemujaan untuk Kamos, dewa orang Moab. Salomo juga tak lupa membangun rumah dewa untuk Molok, dewa orang Amon. Ia bahkan mengizinkan rakyatnya
menyembah dewa-dewa orang kafir itu. Dewa-dewi itu selalu menuntut perbuatan yang menjijikkan dan persembahan yang tidak masuk akal. Salomo memang mengenal Tuhan ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tetapi dia telah melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Dia dulu pernah berjanji kalau rakyat Israel hanya menyembah Tuhan. Sebagai imbalannya, orang Israel boleh tinggal di Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah itu dulunya berhasil dikuasai oleh 12 suku keturunan Yakub. Tuhan kemudian memberikan peringatan kepada Salomo. Setelah dia mati, kerajaannya akan terpecah menjadi dua, kata Tuhan kepadanya. Karena aku sudah berjanji kepada Daud, maka anakmu akan menjadi raja atas Yehuda di Yerusalem. Tetapi 10 suku yang lain akan memberontak. Mereka akan membangun kerajaan yang lain. Kerajaan itu akan diberi nama Israel. Masa kekuasaan Raja Salomo hampir berakhir. Pada saat itu ada seorang pegawai istana bernama Yerobeam. Banyak rakyat menjadi pengikutnya. Suatu hari seorang nabi datang kepadanya ketika dia sedang berjalan sendirian. Yerobeam tampak terkejut melihat Nabi Ahia, utusan Tuhan itu. Nabi itu tiba-tiba membuka bajunya dan merobeknya menjadi 12 potong. Lihat, katanya, ambillah 10 potong ini, karena Tuhan telah berkata, aku akan membuat kerajaan Salomo terpecah. Lalu aku akan memberikan ke 10 suku Israel kepadamu. Kamu mesti mengikut aku dan berjalan di jalanku. Kamu juga mesti taat kepada perintahku. Dengan begitu, aku akan membuat keluargamu kuat seperti keluarga Daud. Dan kamu nantinya akan menjadi raja atas kerajaan Israel. Salomo akhirnya tahu Yerobeam menjadi ancaman bagi kerajaannya. Dia lalu berusaha membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam berhasil melarikan diri ke Mesir. Akhirnya Salomo mati. Dia telah memerintah selama 40 tahun. Tetapi pada akhirnya ia mendatangkan kehancuran bagi seluruh bangsa Israel. Anak-anak, marilah hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Jika ini yang terjadi, maka Tuhan akan memberkati. Dosa sudah memecah belah, bahkan menghancurkan. Tetapi kasih Tuhan menyatukan kita. Amin. Nah, mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena kami masih bisa mendapat kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini. Bagaimana kehidupan Salomo yang dia melanggar janjinya kepadamu ya Tuhan, sehingga kerajaan terpecah. Tuhan, biarlah kami belajar lewat cerita Alkitab ini,
Kami belajar untuk tidak melanggar janji kami kepadamu. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak yang setia kepada perintah-Mu. Anak-anak yang selalu menuruti perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Bantu kami. Karena kami tidak mungkin bisa tanpa kekuatan yang datang daripada Engkau. Kami juga menyerahkan seluruh kegiatan kami satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan pembelajaran kami. Biarlah Tuhan tolong setiap guru, anak-anak didik kami. Biarlah kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.